Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyusun anggaran bulanan. Sebetulnya ini penjelasannya sudah ada di sini ya. Coba masuk ke sites.google.com/view/imbun. Di daftar di sini ada menu menyusun anggaran bulanan, klik aja. Nah, di sini udah ada cara-caranya sebenarnya. Baca aja ya nanti sendiri. Nah, nanti kalau ini saya buat, kalau teman-teman masih ada yang belum ngerti, ini dia ya. Jadi pertama caranya adalah gini. Lihat nih, ada file Google Spreadsheet, ada tanda panah atas. Ini klik. Kemudian ini aku pakai akun Google-nya Freya ya. Nah, ini aku save, make a copy. Kemudian kita kasih namanya sesuai keinginan aja. Misalnya kalau sekarang karena bulan Oktober 2020 Rere misalnya ya. Kemudian klik OK. Nah, nanti dia otomatis ngebuka sendiri kayak gini. Nah, dengan cara tadi otomatis si Google Spreadsheet-nya udah pindah ke Google Drive-nya punya Rere gitu. Jadi nggak lagi ada di punya Ibun yang ini ya. Nah, ini udah punya Rere. Kemudian gimana sih caranya biasanya yang Ibun lakukan gitu. Nah, ini kalau di akhir bulan atau awal bulan Oktober atau akhir bulan September ya, kita hitung nih semua aset-aset yang kita miliki gitu ya, dari cashnya berapa, banknya berapa, bank A B C D E F G berapa gitu ya. Nah, ini contohnya ya, saldo awalnya setelah dihitung-hitung cash yang Ibun punya sama uang yang ada di tabungan dan yang lain-lain, ada 1 juta misalnya ya. 1 juta, kita klik 1 juta. Oh iya, Ibun lupa ngasih tahu juga bahwa di spreadsheet ini angkanya dalam ribu rupiah. Jadi kalau misalnya mau nulis 1 juta, cukup tulis 1000, nolnya 3 aja. Nah, kemudian kita rencanakan pemasukan kita bulan ini dari mana aja sih. Misalnya gaji bulanan 3 juta nih misalnya. Terus misalnya dari penjualan, misalnya kan kayak Ibun suka dagang-dagang gitu ya. Nah, Ibun dari penjualan ini Ibun akan bercita-cita akan mendapatkan keuntungan misalnya 100.000 per bulan misalnya ya. Kemudian nanti mungkin ada bonus, misalnya bonus entah dari mana, misalnya 25.000 atau apalah ya. Terus misalnya nih kan ada setoran juga dong dari suami dong, misalnya nih gaji ayah misalnya ya, misalnya ini 3 juta juga misalnya. Nah, udah ya, set di pemasukan seperti itu rencananya. Kemudian kita rencanakan juga pengeluaran kita, misalnya nih untuk makan sehari-hari 1 bulannya 1 juta. Kemudian untuk rumah misalnya cicilan rumah misalnya 350.000, terus kemudian untuk bensin 100.000, pulsa misalnya 100.000, listrik 100.000, gas terus hiburan, terus sekolah anak berapa, kemudian ini cicilan rumah. Oh, ini rumah tuh maksudnya misalnya kayak ganti lampu bocor lah, apalah kayak gitu direncanakan aja ya. Ini makanan 1 juta kayaknya agak nggak realistis, misalnya 2 juta lah ya, atau 1.500.000, nah gitu. Nah, misalnya kayak gini nih, jadi kelihatan nih rencana pengeluaran kita di awal bulan tuh 3.450.000. Kemudian nanti rencana pemasukan yang biasa kita terima segini. Lalu nanti mungkin yang berubah-ubah di laba penjualan ya, kalau kita rajin jualannya misalnya labanya juga banyak. Nah, kemudian setiap transaksi dicatat di sini. Misalnya tanggal 1 nih, ini pemasukan tanggal 1 jumlahnya 3 juta, gaji. Terus di kategorinya juga misalnya gaji bulanannya Ibun. Terus misalnya ini tanggal 1 juga ada gaji ayah misalnya. Gaji ayah misalnya, ini kategorinya gaji ayah.
Nah, terus di pengeluaran nih tanggal 1 nih, pengeluarannya apa aja? Misalnya pengeluaran pas tanggal 1 harus bayar uang sekolahnya Rere 100.000 misalnya ya. Terus keterangannya uang sekolah Rere Oktober. Terus kita masukin juga nih kategorinya sekolah anak. Terus ternyata ada buku yang harus dibeli nih pas tanggal 2 nya nih, bukunya harganya lumayan nih, misalnya 50.000. Nah ini buku pelajaran Rere misalnya ya. Nah itu masuknya kategori apa tuh? Terus kategorinya sekolah anak lagi ya. Terus misalnya lupa deh, misalnya di hari Kamis juga mau makan apa dong, kan harus belanja kemang sayur ya. Misalnya dalam sehari itu belanja ayam 1 kilo, terus sayur, terus tempe, tahu, misalnya total belanjanya 40.000 misalnya ya. Ini kategorinya masuk kategori makanan ya. Oh terus ternyata ada yang mau nikah tuh saudara, misalnya amplop dong, misalnya 100 nih amplopnya nih, siapa sepupu nikah misalnya. Nah misalnya ini kado atau hadiah gitu ya. Terus tokennya pas tanggal 5 udah habis, kita beli lagi lah yang 100.000 tokennya, terus masukin ke sini misalnya listrik, masukin ke sini kategorinya listrik nih. Terus jatuh tempo cicilan rumah misalnya tanggal 6, cicilan rumahnya 750.000, masukin sini cicilan Oktober 2020, masukin dan lain-lain dan seterusnya ya. Nah lihat ini pertambahannya di sini ya. Di ringkasan nanti akan berubah nih asalnya. Nah, lihat udah mulai langsung keisi. Tadi kan listrik kita beli 100, terus cicilan kita masukin 750 ya. Nah terus ada kado nih. Nah pada bulan ini kita tidak merencanakan untuk memberi kado atau hadiah, tapi ternyata ada sepupu yang nikah misalnya ya. Jadi ini nanti ada kayak selisih gitu, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga perencanaan ya. Nah misalnya dan itulah ya, pokoknya setiap perubahan, setiap transaksi itu dicatat di sini. Kitanya juga harus rajin nyatetnya, jangan kasih kendor, supaya kita bisa nge-track pengeluaran kita tuh satu bulan tuh apa aja gitu. Pemasukan, kalau pemasukan sih biasanya kalau kita nggak yang dagang harian gitu, pemasukan biasanya stabil ya. Kalau untuk orang gajian tuh ketahuan tanggal 1 dapat gaji berapa, atau misalnya kalau yang karyawan swasta tanggal 25 atau tanggal 28 dapat gaji berapa gitu kan ya. Nah nanti di akhir bulan misalnya ini nanti setelah di total itu ada pengeluaran lain-lainnya, taruhlah ini biar cepet aja ibu mengilustrasiinnya ya. Pengeluaran lain-lain ini biasanya yang segede-segede gini makanan ya, ini belanja makan sebulan misalnya ya, kalau dihitung-hitung segitu, tapi nanti nyatatnya harian ya. Nah, udah kelihatan nih, ini kan tadi penambahan 1 juta nih, nanti kelihatan nih pengeluarannya kita merencanakan segini, ternyata aktualnya cuman kita merencanakan 3.450.000, ternyata aktualnya cuma 2.140.000 gitu ya misalnya. Terus tidak ada pada bulan itu lagi sepi dagangan gitu, sepi order, ya udah akhirnya ternyata tidak ada penjualan pada bulan itu gitu ya. Jadi ketahuan ternyata rencana pemasukan yang tadinya direncanakan 6.125.000, hanya pemasukannya hanya 6 juta, 6 juta, kemudian pengeluarannya tapi bisa dihemat cuman 2.140.000. Nanti kelihatan nih saldo awal kita, saldo awal ibu ternyata 1 juta, tapi karena selisih pemasukan aktual dan pengeluaran aktualnya 2.140.000, jadi saldo akhirnya nambah nih, yeay, tabungan ibu nambah 3 juta ya sebulan, 3,8 juta malahan. Nah terus di sini langsung keluar nih rekapnya,
penambahan jumlah tabungannya 386%, kemudian pertambahan tabungan kita 3.860.000. Terus di akhir bulan Oktober bisa kita evaluasi lagi nih data ini. Oh, ternyata untuk kado dan hadiah harus dialokasikan gitu ya, misalnya karena mungkin bulan depan ada temen yang melahirkan atau ada temen yang bakal nikah juga gitu kan. Terus ternyata anggaran rumah itu, oh kebetulan nggak ada lampu yang rusak, nggak ada apa sih motor yang harus dibenerin atau apa gitu ya. Terus ternyata cicilan tuh harusnya, terus ternyata sekolah anak tuh nggak cukup cuma bayar iuran bulanannya aja, ternyata harus beli buku pelajaran. Jadi bulan depan anggaran sekolah anaknya ditambah, jangan 100.000 tapi 150 atau 200.000 kayak gitu-gitu. Jadi dengan seperti itu kita bisa nge-track pengeluaran kita apa aja, kemudian dari data bulan sebelumnya kita bisa merencanakan lebih matang bagaimana pengeluaran kita untuk bulan depan gitu guys. Belum pamit, ada satu hal lagi yang mau aku terangin. Biasanya nih ibu-ibu kan suka dikomplain nih sama suami, itu kemana sih uang dikasih segitu kok habis-habis aja. Nah ini juga kita bisa sekalian ngasih tahu ke suami, ini loh ternyata pengeluaran kita bulan ini tuh gini, ini catatannya kayak gini caranya guys. Ini kita klik share, kemudian klik akun Google-nya suami apa gitu, misalnya kayak akun Google suami aku tuh ini misalnya ya. Nah ini tinggal kita dear suami, ini adalah pengeluaran, ini adalah catatan pemasukan dan pengeluaran selama sebulan, mohon dicek. Profesional gitu ya. Nah gitu loh. Nah ini suaminya boleh bisa view aja atau bisa komentar atau bahkan dia ngedit, bisa authority-nya bisa di set sesuai dengan keinginan kita. Kalau editor ya dia bisa ngedit file tadi, tapi kalau view only dia cuma bisa lihat. Tapi kalau misalnya komen dia nggak bisa ngedit tapi bisa nambahin komentar gitu. Kemudian ini kita klik send gitu. Nah ini share anyway aja itu guys. Ini di sini udah berubah ya, asalnya nggak di share, sekarang tuh di share ke satu orang, logonya tuh share with one person itu ya guys. Nah ini adalah contoh dimana Ibun mengoperasikan Google Sheet melalui HP ya. Kita buka, nah ini bisa di download, si Google Sheet ini bisa di download di Google Play Store. Kita buka, nah ini dia anggaran bulanan yang tadi. Nih lihat deh, sama kan? Sama sebenarnya, semuanya sama. Nah ini kita bisa masukin, kalau misalnya kita tidak sedang di depan laptop, misalnya kan kalau lagi belanja atau apa kan kita bawanya HP ya, nggak laptop ya, kita tetap aja masukin transaksinya di sini. Misalnya tanggal 8 Oktober ternyata beli bensin 30.000 misalnya ya, nih beli bensin, terus ini kita masukin ke anggaran transportasi kayak gitu guys. Jadi ini dengan aplikasi ini terinstall di HP, kita bisa masukin pengeluaran dan pemasukan kita setiap saat selama kita bawa HP ya tentunya ya. Dan untuk analisis lebih dalam melihat kayak gininya, kalau Ibun sih lebih suka di depan laptop sebenarnya ya, meskipun sebenarnya kayak gini juga bisa kayak gitu. Oke guys, semoga bisa dipahami ya, semoga nggak terlalu jelimet. Terus kalau masih ada yang bingung, tulis aja di kolom komentar di video ini. Oke, itu aja guys, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.